Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalina Maulida Nurhidayah dengan NIM 857901872. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta dengan prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu mengenai percobaan pemantulan cahaya terhadap cermin cekung, cermin cembung, dan juga cermin datar. Berikut adalah alat-alat yang dapat digunakan untuk praktikum ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu cermin, cermin cembung, cermin cekung, senter, laser, busur, lilin, korek api, penggaris, celah cahaya, layar putih, gambar kerja, dan juga alat tulis. Mari kita kerjakan langkah-langkah untuk melaksanakan praktikum. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu susun kertas putih, lalu cermin datar. Di depan cermin datar diletakkan celah cahaya, kemudian di belakang celah cahaya disusun oleh lampu senter. Kemudian nyalakan senter dan amati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Lalu kita akan mengukur besar sudut cahaya menggunakan busur. Setelah saya amati di sini dapat kita lihat bahwa sinar cahaya besar sudutnya yaitu 60 derajat. Maka sudut pantulnya sebesar 60 derajat. Maka sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Percobaan berikutnya saya akan membuktikan dengan menggunakan bantuan laser agar pantulan cermin dapat mudah diamati. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Percobaan kedua, ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan ketiga yaitu ketika I atau sudut datang sebesar 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Saya juga mengukur ketika I atau sudut datang besarnya 120 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 120 derajat. Pada percobaan 40 derajat pun juga sama, sudut yang datang 40 derajat dan sudut yang memantulkan 40 derajat. Percobaan selanjutnya saya akan meletakkan lilin di depan cermin datar lalu mengamati lilin tersebut. Ketika saya geser-geserkan di depan cermin datar, kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya letakkan pas di depan cermin bayangan, yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat, dan ketika saya jauhkan, bayangan pun ikut menjauh. Di sini saya akan melakukan pembuktian dengan menggunakan penggaris. Lilin saya atur dengan jarak 10 cm, maka bayangan yang dihasilkan sebesar 10 cm. Maka sifat bayangan yang dibentuk cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar dengan benda, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantulan akan menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan cermin cekung. Ketika saya dekatkan dengan lilin, cahayanya berkumpul dan berfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang dipantulkan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Pengukuran pertama, jarak lilin dengan cermin 10 cm, maka jarak bayangan yang dihasilkan yaitu 5 cm. Pengukuran yang kedua, jarak lilin dengan cermin yaitu 15 cm dan jarak bayangan yang dihasilkan yaitu 4 cm. Kemudian pengukuran yang ketiga yaitu jarak lilin dengan cermin yaitu 20 cm dan jarak bayangan yang dihasilkan yaitu 3 cm. Untuk pengukuran keempat,
Saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Pada jarak 35 cm tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Lalu pada jarak 37 cm tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Dan pada jarak 40 cm bayangan tidak tampak pada layar putih.